PowerPoint saya kelihatan di sana? Terlihat. PowerPoint saya kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Lihat Pak. ya. Tolong direspon biar nggak lama-lama ya, direspon. Kalau saya nanya direspon. Kelihatan ya? Terlihat. Baik, sudah 30, kita mulai. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat kemarin, yaitu dari kalian lanjutkan ya, dari polinomial legenda ini. Ya, ini kemarin dilanjutkan, L mulai dari 0 sampai 1, dan seterusnya. Ya, maka akan didapatkan ini. Ya, mulai dari polinomial legenda, mulai dari N-nya 0 sampai N-nya 10. Ya, demikian pula kalau kita lanjutkan dengan formula Rodriguez, ya. Ini kemarin coba kalian cek itu antara turunan ke-6 dari x kuadrat sin x, ya, itu hasilnya adalah min x kuadrat sin x ditambah 12x cos x ditambah 20 sin x. Untuk yang 25, turunan yang ke-25 dari x cos x, hasilnya adalah min x sin x ditambah 25 cos x. Nah, ini yang kemarin, ini yang soal kemarin. Nah, turunan ke-6 dan ke-25, ini hasilnya tadi ini. Ya, untuk 6 x kuadrat sin x, min x kuadrat sin x ditambah 12x cos x, ditambah 20 sin x, demikian pula untuk turunan ke-25, hasilnya adalah min x sin x plus 25 cos x dari x cos x. Ya. Nah, ini kemarin soalnya sini. Nah, ini formula Rodriguez ini ada formulanya untuk pengganti daripada polinomial legenda. Ya, jadi polinomial legenda itu bisa juga dicari menggunakan formula Rodriguez. Ya. Jadi polinomial order sampai yang ke n, atau sampai yang ke l, per 2 pangkat l, l faktorial, turun ke l dari x kuadrat min 1 pangkat l. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, kalau dicari sampai yang ke 10, itu akan dapat hasilnya ini. Nah, ini, kalau dicari sampai n-nya 10, ya, jadi kalau n-nya 0, 1, n-nya 1, L-nya 1 itu sama dengan X. Ya, kalau 2, setengah 3X kuadrat min 1, dan seterusnya. Nah, dari formula Rodriguez. Ya, nah ini tadi yang saya tayangkan di dalam tabel di atas, untuk sampai P10. Nah, ini akan sebenarnya yang ini kalian bisa pahami kalau mencoba sendiri memasukkan ke rumus formula Rodriguez tadi. Ya, kalau kalian masukkan formula Rodriguez, maka P3 dan P4 itu akan kalian dapatkan ini, yaitu untuk yang P3, ya, setengah 5x pangkat 3 min 3x, sedangkan P4 per 8, 35x pangkat 4 min 30x kuadrat tambah 3. Ya, ini kalian bisa coba sendiri nanti dengan menggunakan formula Rodriguez. Ya, karena nanti kemungkinan bisa di dalam ujian saya keluarkan untuk nanti bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Ini fungsi pembangkit sudah ya? Studi pembangkit sudah? Halo? Fungsi pembangkit sudah kemarin saya jelaskan? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kita lihat fungsi pembangkit di sini. Ya. Kalau kita lihat, misalnya kita belajar waktu di SMA itu mencari kuat medan di suatu titik, mencari kuat medan ya, di suatu titik.
Ya, kita kan selalu mencari dari titik itu ke muatan tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau kita letakkan acuannya di luar? Ya, bagaimana hubungannya antara muatan dengan jaraknya? Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi pembangkit ini atau fungsi pembangkit polinomial legenda. Ya, bentuk ini kita jumpai dalam vektor pengurangan. Ya, jadi sini kita lihat bahwa pi fungsi x dan h 1 min 2x h plus h kuadrat min setengah. Nah, ini untuk memudahkan kita membawa ke bentuk binomium, ya binomium Newton di atas, yang a tambah b pangkat n. Kita anggap bahwa misalnya di sini min 2xa plus a kuadrat ini kita misalkan anggap sama dengan x atau yang lain, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Untuk memudahkan kita menguraikan. Ya, disebut fungsi pembangkit polinomial legenda karena dari fungsi ini dapat dibangkitkan polinomial legenda. Jadi nanti bisa ditampilkan dalam bentuk polinomial legenda. Nah, ini yang saya katakan tadi, 2xa min a kuadrat itu kita anggap y atau x terserah. Ya. Jadi sehingga bentuk umumnya menjadi fungsi y, ya 1 min y min setengah. Jadi yang tadi 1 min 2xa plus a kuadrat, yaitu kita rubah menjadi 2x min h kuadrat sama dengan y, sehingga fungsinya dalam bentuk y, yaitu menjadi 1 min y pangkat min setengah. Nah, seperti kemarin, kalau ada a tambah b pangkat n atau pangkat m, nah berarti di sini a-nya 1, b-nya adalah x, kita uraikan cara kemarin, maka kita dapatkan 1 plus mx plus min 1 per 2 faktorial. Nah, ini satunya kan tidak usah mau naik terus, tetap aja 1. Maka x-nya yang berubah di sini, x pangkat 2 dan seterusnya, sampai yang ke n. Nah, kalau kita uraikan, maka kita bisa buat yaitu fungsi y 1 plus setengah y, ya, plus 3/8 y kuadrat dan seterusnya. Ya, nah setelah kita dapatkan itu kita balikkan lagi. Ya, kita balikkan lagi. Setelah kita dapat ini tadi, bentuk ini y-nya kita balikkan lagi. Ya, ke bentuk 2x h min h kuadrat, ya. Diganti, maka kita dapatkan bentuknya ini. Mengikuti pola-pola yang ada di polinomial legenda. Ya, nah dikelompokkan supaya bentuk-bentuk ini sama dengan yang ada di polinomial legenda, mulai dari n sama dengan 0 sampai yang ke n. Ya, bisa kalian lihat di sini dikelompokkan ini fungsi x dan h. Ya, jadi usahakan urut dari P0 sampai seterusnya. Ya, dari uraian tadi didapat bahwa di fungsi xa itu P0x ditambah h P1x ditambah h kuadrat P2x ditambah h pangkat 3 P3x dan seterusnya. Nah, ini polinomial dalam fungsi pembangkit. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana hubungan antara satu bentuk polinomial legenda dengan yang lain. Ya, misalkan kita ambil L-nya sembarang, maka L, polinomial legenda L, X itu sama saja dengan 2L min 1, X, PL min 1, ya, min L min 1, PL min 2X. Ya, misalkan kali ganti nanti di sini L-nya 2, ya jadi P2, jadi nanti di sini 2 kali 2 min 1 kali X, ya, berarti 2 kurang 1, 1, jadi P1, ya, min 2 kurang 1, nah P 2 kurang 2 berarti 0, P0X. Nanti hasilnya sama, kalau kalian uraikan hasilnya sama. Demikian pula nomor 2, turunan pertama, X kali turunan pertama dari polinomial legenda order L ini, ya, min turunan L min 1, ya, sama saja dengan L kali
polinomial L kali X. Ya, dan seterusnya ini. Ada beberapa. Ya, nanti kalau kalian belajar, itu selain ada fungsi Bessel, ada fungsi legende, ada juga namanya nanti yaitu fungsi Hermite, polinomial Hermite, ada fungsi Laguerre atau persamaan Laguerre, itu formulanya hampir sama. Formulanya hampir sama. Jadi di dalam silabus ini saya hanya sampai legende dan Bessel. Ya, jadi kalau kalian nanti pelajari, formulanya hampir sama. Formulanya hampir sama. Ada polinomialnya, ada polinomial religiusnya, gitu. Ada P0-nya, tapi dia kalau Hermite misalnya dia H0, H1, H2. Ya, kalau nanti Laguerre dia L1, L0, L1, L2 dan seterusnya. Maaf, ini kalau di dalam di kelas ini saya uraikan satu-satu, ini hasilnya terbukti bahwa yang kiri sama dengan yang kanan. Ya, nanti kalau kalian ingin mencoba silakan, tapi harus bawa tabel yang atas tadi yang saya tunjukkan mulai dari P0 sampai P10, sehingga memudahkan kalian mencoba membuktikan bahwa yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, ini kita lanjutkan dengan metode Frobenius. Metode Frobenius, ya. Untuk paham metode Frobenius ini, kalian harus ingat deret yang ada di kalkulus. Ya, untuk deret sinus, ya, kosinus, eksponensial maupun ln, ya, maupun ln. Ya, maupun binomial yang kalian pahami di atas tadi. Ya, jadi untuk memudahkan nanti soal-soal berkaitan dengan persamaan diferensial dengan metode Frobenius, kalian harus hafal atau ingat deret-deret yang ada di bab 1 atau di kalkulus. Daripada BOAS itu ada di bab 1. Misalkan kalau kita lihat, ini ada Y sama dengan ya, cos X per X kuadrat. Nah, kalian ingat bahwa deret daripada cos X itu kan sama dengan berapa? 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial dan seterusnya. Karena di situ ada X kuadrat, jadi sebenarnya seper X kuadrat kali. Ya, jadi ingat deret daripada cos X, jadi seper X kuadrat kali 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 faktorial dan seterusnya, maka jadilah dia seper X kuadrat min seper 2 faktorial plus X pangkat 2 per 4 faktorial, kalau dilanjutkan min X pangkat 4 per 6 faktorial, dan seterusnya. Ya, demikian pula di bawahnya kalian lihat contoh. Ada Y sama dengan akar X sin X. Bisa dirubah menjadi X pangkat setengah kali sin X. Kalian ingat deret daripada sin X yaitu 1 min, nah itu ganjil kalau tadi cos itu genap, mulai dari 1 sama, ya. Jadi cuma di sini kalau di dalam sinus dia mulai dari X, kemudian pangkatnya ganjil. Ya, deret sinus yaitu X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 5 X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, kalikan dengan X pangkat setengah sehingga nanti menjadi X pangkat 1/2 ya min X pangkat 3 ditambah setengah, jadi 3 tambah setengah berarti 3,5 ya. Ditambah X 5,5 min X pangkat 7 per 7,5 X pangkat 7,5 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, bentuk ini oleh Frobenius bisa dirubah menjadi ya, jadi kalau kalian lihat tadi yang atas itu cos X kuadrat kita rubah cosnya dalam bentuk deretnya. Yang bawah kita rubah sinnya dalam deretnya,
sehingga nanti sama-sama dalam bentuk X. Ya. Nah, oleh Frobenius dirubah menjadi Y sama dengan X pangkat S, sigma N mulai 0 tak terhingga, AN X pangkat N. Atau secara umum ditulis N sama dengan 0, ya, sampai tak terhingga, A0 kali X, N tambah S. Nah, itu bedanya. Kalau kemarin dengan deret, kita cukup sigma N mulai 0 sampai tak terhingga, AN X pangkat N. Tapi dengan metode Frobenius, ya, metode Frobenius ditambah dengan S. Ya, ditambah dengan S. Itu bedanya. Jadi hati-hati kalau nanti dimintanya Frobenius, kalian harus jawab dengan Frobenius. Ya, saya pernah begitu waktu di S2 itu. Disuruh metode Frobenius, saya jawab dengan cara yang lain. Ya, disalahkan, dikasih 0. Ya, jadi harus kita ngikutin apa perintah dari soal itu. Walaupun jawaban saya benar, tapi saya pakai cara yang lain, disalahkan. Ya, saya mau bilang apa? Dia tanya apa? Saya akan minta Frobenius. Saya tidak minta dengan cara ini. Jadi saya sebagai mahasiswa tidak bisa berkutik. Ya, dikasih 0 ya diam saja. Nah, jadi itu metode Frobenius. Ya, nih. Jadi solusinya Y. Ya. X pangkat S kali sigma N0 tak terhingga AN X pangkat N. Atau secara umum ditulis sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soal X kuadrat Y double aksen ditambah 4X kuadrat Y aksen ditambah X kuadrat 2 kali Y sama dengan 0. Nah, kemarin kita coba dengan metode biasa, dengan deret, ya. Berarti Y-nya kita misalkan, kalau kemarin itu adalah A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Maka dengan metode Frobenius, ya, ditambahkan dengan S di sini. Ya, jadi ditambahkan dengan S. Nah, jadi ini dia X kuadrat Y double aksen ditambah 4Y aksen X kuadrat tambah 2Y sama dengan 0. Kita misalkan di sini solusinya yaitu Y sama dengan A0 X pangkat S ditambah A1 X pangkat S tambah 1 ditambah A2 X pangkat S tambah 2 dan seterusnya, atau secara umum ditulis sigma N mulai 0 tak terhingga AN X N plus S. Nah, kalau kita lihat dari soal yang di atas, ada Y aksen, ada turunan keduanya Y double aksen. Nah, untuk Y bisa dikalikan 2, bisa dikalikan X kuadrat. Kalau Y aksen, kalikan dengan 4X. Y double aksen dikalikan dengan X kuadrat. Nah, kita cari dulu nih turunan pertamanya. Ya, dari yang atas yang kita misalkan. Y aksennya berarti S kali A0, X S-1, dan seterusnya. Ya, sehingga secara umum ditulis bahwa turunan pertamanya sigma N0 tak terhingga N plus S kali AN kali X pangkat N tambah S kurang 1. Nah, kita turunkan lagi nih, karena ada turunan kedua di sini. Ya. Nah, di sini S kali S-1 A0 X S-2 tambah S plus 1 S A1 X S-1 dan seterusnya. Secara umum ditulis untuk turunan kedua sigma untuk N0 hingga N plus S-1 kali N X N plus S-2. Nah, sama dengan yang kemarin, karena di sini ada X kuadrat kali double aksen, 4X kali aksen, ya, berarti X kuadrat nanti kali Y, 2 kali Y. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel, kita sama juga dengan yang kemarin kita pisahkan. Ya, yang pangkat S, yang pangkat S plus 1, yang pangkat S plus 2, pangkat X N plus S. Nah, yang kiri ini sama dengan yang kita kalikan tadi itu. 2 kali Y, X kuadrat kali Y,
Ya, 4x kali aksen, x kuadrat kali aksen. Nah, kita kumpulkan sekarang di sebelah di tabel ini. Untuk memudahkan kita mencari hubungan antara koefisien-koefisien satu dengan yang lain. Ya. Nah, karena di sebelah kanan sama dengan 0, berarti nanti apa? Nah, S kali S min 1 tambah A0 ditambah 4S A0 ditambah 2 A0 sama dengan 0. Demikian pula S tambah 1 kali S A1 ditambah 4 kali S tambah 1 A1 ditambah 2 A1 sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapat bentuknya A1 dalam bentuk S. Ya. Demikian pula untuk A2 sampai yang ke N. Sampai yang ke N. Nah, sampai yang ke N. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi yang pertama di sini, S kali S, S kuadrat. Ya, jadi S kuadrat min S kali A0. Ditambah 4S, ditambah 2A0. Nah, kita keluarkan A0-nya nih. Dapatlah bentuknya ini. S kuadrat ditambah 3S ditambah 2, ya, sama dengan 0. Nah, ini kebetulan bisa difaktorkan. Ya. S plus 2, S plus 1. Sehingga S-nya ketemu min 2 dan S-nya min 1. Ya, saya ulangi. Nah, tadi dari kolom pertama ini, ya, jadi S kuadrat min S A0 kali A0, 4S A0, 2A0, sama dengan 0, keluaran A0-nya, dapatkan bentuknya ini. Nah, kalau kita nggak bisa difaktorkan yang ini, bisa kita pakai rumus ABC. Ya, kalau misalkan seandainya tidak bisa difaktorkan, kalian pakai rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, untuk mencari nilai S-nya. Ya, untuk mencari nilai S-nya. Nah, kalau kita lihat, di sini diperoleh, yaitu tadi S-nya sama dengan min 2, S min 1, berarti ada kemungkinan 2 kemungkinan jawaban. Ya, ada kemungkinan 2 jawaban. Nah, ini kebetulan diambil untuk S-nya yang sama dengan 1. Min 1. Ya. Min 1. Nah, ini diperoleh yaitu A1-nya 0, ya, yang diperoleh semua yang genap doang. Ya. Yang diperoleh genap, ya. Jadi kalau tadi dimasukkan yang persamaan yang atas ini, ya, maka akan dapatkan A2-nya min A0 per 3 faktorial, A4-nya A0 per 5 faktorial, A6-nya min A0 per 7 faktorial. Nah, setelah kita dapat koefisien ini, kita masukkan ke pemisalan kita tadi. Ya. Kita masukkan pemisalan kita tadi, yaitu Y sama dengan A0 X pangkat S, ditambah A1 XS min plus 1 dan seterusnya. Ganti S-nya yang tadi. Kemudian ganti koefisien-koefisiennya. Ya. Ganti koefisien-koefisiennya. Nah, maka akan didapatkan yaitu Y sama dengan A0, nah ini super X sebenarnya. Ya, super X tapi dibawa ke atas. Jadi A0 X min 1 min A0 per 3 faktorial X ditambah A0 X 5 faktorial X 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita keluarkan nih A0 X min 2. A0 min X 2 sehingga tinggal di dalamnya yaitu X min X 3 per 3 faktorial plus X 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, usahakan nanti di dalam soal setelah kalian ketemu koefisien-koefisien A0, A1, dan S-nya, usahakan bawa ke bentuk deret yang ada. Biasanya bisa eksponensial, sinus, kosinus, maupun ln. Tapi dalam hal ini, kalian bisa lihat dia yang setelah dikeluarkan A0x pangkat min 2, X min X pangkat 3 faktorial, plus X pangkat 5 per 5 faktorial, ini merupakan bentuk deret daripada sinus. Ya, sehingga solusinya menjadi A0, ini X min 2 bawa ke atas, ke bawah, jadi sama dengan A0 sin X per X kuadrat.
Ya. Nah, nanti silakan coba untuk S-nya sama dengan min 2. Ya. Silakan coba S untuk S min 2. Itu tadi untuk S-nya yang sama dengan min 1. Solusinya yaitu N0 sin X per X kuadrat. Nah, itu dengan metode Frobenius. Metode Frobenius. Nah, nanti silakan pilih 2 soal di sini untuk latihan. Ya. Untuk latihan, nanti silakan dicoba. Selanjutnya dengan persamaan atau fungsi Bessel. Ada pertanyaan sebelum selanjutkan ke fungsi Bessel atau persamaan Bessel? Silakan. Ada pertanyaan sebelum selanjutkan ke persamaan Bessel atau fungsi Bessel? Ada, silakan. Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, tolong fokus ya, jangan kayak kemarin saya ngajar Pismat di Murni itu, ya. Alasannya tidak suka bisa masuk. Kalau sudah tahu dirinya jauh, ya jangan. Biasa susah juga bilangnya kalau apakah ke kampus. Karena ini kan fatal, sudah saya bilang dari kalau hanya bahasa sendiri itu belum tentu bisa loh. Ya belum tentu bisa. Ya. Dari pengalaman saya itu, saya banyak diskusi dengan teman, banyak melihat contoh soal, sehingga akhirnya saya bisa. Ya, jadi ingat kelemahan dari orang Indonesia itu yaitu tidak bisa bekerja sama di dalam bekerja. Ya, itu kelemahannya. Jadi di dunia, kalau orang Indonesia bekerja di mana itu, kelemahannya tidak bisa bekerja sama. Padahal menurut teori, kalau sesuatu dikerjakan dengan banyak pola pikir, dengan banyak masukan, kolaboratif, itu hasilnya jauh lebih bagus. Ya, itu dalam suatu proyek, ya, dalam proyek. Kalau banyak pola pikir, ya, banyak masukan, itu hasilnya jauh lebih bagus. Ya, biasakanlah kalau nanti kalian kerja di, apalagi walaupun menjadi guru, ya, tunjukkan bahwa kalian itu ringan tangan, ya, ada pekerjaan apa, mau ada pelatihan apa, mau sebagai dasar untuk memperkuat apa yang sudah didapat di S1. Itu nanti banyak dari alumni fisika saya tuh banyak kepala sekolah, karena itu tadi saya selalu pesan kalian harus ringan tangan. Ada pekerjaan apa disuruh bantu. Ada pelatihan apa disuruh ikutin. Ya, jangan disuruh pelatihan apa nggak mau nggak akan bisa. Ya, banyak pelatihan nanti ikutin. Ya, ada manfaatnya ketika kalian nanti misalnya ada pemilihan kepala sekolah atau apa, ya, jangan berpikir saya yang ini, jangan berpikiran seperti itu. Ya, karena keadaan bisa berubah setiap saat. Baik, selanjutnya dengan persamaan Bessel. Ya, nah, jadi sama dengan legende. Ya, jadi masing-masing apakah dia legende, Bessel, Laguerre, Hermite, dia masing-masing memiliki bentuk persamaan diferensial yang berbeda. Ya, nah solusinya bisa dicari dengan metode Deret, bisa juga dengan metode Frobenius. Ya, metode Frobenius. Cuma bedanya tadi kalau dalam metode Frobenius tinggal ditambahkan N tambah S. Ya, kalau cara Deret S-nya nggak ada. Itu bedanya. Nah, di sini bentuk umum daripada persamaan Bessel yaitu X kuadrat Y double aksen ditambah X Y aksen ditambah X kuadrat min B kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan seperti ini banyak kita jumpai di kuantum. Ya, banyak kita jumpai di mekanika, banyak kita jumpai di listrik magnet. Ya. Nah, persamaan Bessel ini yang atas ya bisa kita pecah ya menjadi X kali X Y aksen diturunkan lagi ya ditambah jadi yang depan ini X kuadrat Y double aksen tambah X Y aksen sama saja sebenarnya sama dengan X kali X Y aksen diturunkan lagi ditambah X kuadrat min P kuadrat kali Y sama dengan 0.
Nah, ini kita coba selesaikan menggunakan metode Frobenius. Ya, Y sama dengan N mulai 0 sampai tak terhingga. Jadi AN X N plus S. Ya, nah karena kita menunjukkan metode Frobenius, berarti di sini ada turunan pertama, ya diturunkan lagi. Ya. Nah, cara dengan samaannya tadi kita buat di sini. Kalau perlu sebenarnya kita buat tabelnya juga ya. Ini karena saya potong. Kalau kita buat tadi di sini min P kuadrat kali Y, jadi nanti di sini berarti min P kuadrat AN X N plus S. Kemudian nanti di sini ya, yang bawah turunan kalikan X kuadrat. Ya, turunkan lagi hasil turunan kalikan dengan X. Ya, turunkan lagi kalikan nanti X kuadrat. Nah, sama kumpulkan nanti di situ yang pangkat S, ya, pangkat X, S plus 1, S plus 2 sampai X tambah N, nah, maka akan diperoleh hubungan yaitu seperti ini. Jadi N tambah S kuadrat min P kuadrat N tambah N min 2 sama 0. Nah, ini diambil dari suku yang terakhir ya. Ini diambil dari suku yang terakhir. Diambil dari suku yang terakhir. Ya. Nah, kalau dimasukkan AN-nya dari sini, maka akan didapatkan formula sama dengan fungsi gamma. Ya, fungsi gamma. Ya, fungsi gamma. Jadi A2-nya A0 gamma 1 plus P per 2 pangkat 2 gamma 2 tambah P. Demikian pula untuk yang A4 ya. A0 1 plus gamma P 2 faktorial 2 pangkat 4 gamma 3 tambah P. Nah, ini koefisien-koefisien ini kalau kita masukkan ya, hasilnya dalam bentuk yaitu dalam bentuk fungsi gamma. Jadi solusinya yang tadi ya dengan metode Frobenius dia bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi gamma. Jadi solusi daripada salah satu solusi daripada ini menggunakan metode Frobenius ya, ini tadi ya. Ya, JPX itu sama dengan sebagai N dari sampai tak terhingga min 1 pangkat N per gamma N tambah 1 kali gamma N tambah 1 plus P X per 2 2N tambah P. Ya, ini solusi untuk persamaan Bessel atau fungsi Bessel tadi menggunakan metode Frobenius. Ya, metode Frobenius. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, buktikan jika untuk P negatif itu sama saja min 1P untuk yang positif tadi. Ya, jadi kita ganti. Kita ganti di sana. Yang tadi kita ganti nih. Ya, yang ini. Kita ganti. Jadi inilah sebagai bukti bahwa untuk min P itu hasilnya min 1 pangkat P JPX. JPX ya. Nah, jadi kalau kita lihat akhirnya dari yang tadi ya, itu sebenarnya ada dua solusinya, ada yang negatif dan ada yang positif ya. Jadi secara umum ditulis akhirnya bahwa fungsi Bessel itu solusinya YX sama dengan A untuk tadi P yang positif ditambah B untuk solusi yang P-nya negatif. Ya. Jadi yang positif ini yang bawah yaitu 5N sampai 0 tak terhingga min 1 pangkat N per gamma N tambah 1 kali gamma N plus P tambah 1 X per 2 2N tambah P. Untuk yang negatif dari N tak terhingga min 1 pangkat N per gamma N tambah 1 kali gamma N min P tambah 1 X per 2 2N min P.
Ya. Nah, ini untuk murni biasanya jarang untuk pendidikan jarang sampai di sini. Ya. Cukup sampai legenda di atas formula Rutgers, metode Leibniz, ya, formula Leibniz. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kalian belajar kalau nanti misalkan S2-nya mau ke S2 murni. Ya, siapa tahu kalian setelah tamat S1 berubah keinginan melanjutkan ke S2 murni. Seperti saya katakan dari awal, kuasai kalkulus dengan baik, kuasai Pismat dengan baik, maka kalian bisa mulus ketika melanjutkan S2 murni. Ya, kalau kalian misalkan lanjut ke S2 pendidikan, maka hati-hati di situ kalian harus kuatkan metode statistiknya, statistik sama metode penelitian. Ya, metode penelitian pendidikan sama statistiknya. Ya, jadi sehingga kalian bisa mulus nanti kalau kuliah di S2 pendidikan. Nah, kita lihat ini yaitu fungsi Newman solusi Bessel jenis kedua. Ya. Ini jenis kedua, ini saya tidak bahas, saya langsung ke persamaan diferensial dengan solusi fungsi Bessel. Ya, persamaan diferensial dengan solusi fungsi Bessel. Nah, jadi ada kalanya begini. Formula umum untuk fungsi Bessel itu sudah ada. Ya, seperti di sini yaitu Y double aksen tambah 1 min 2A per X, Y double aksen ditambah B kali C kali X C min 1 kurung pangkat 2 plus A kuadrat min B kuadrat C kuadrat per X kuadrat kali Y sama dengan 0. Nah, solusinya Y sama dengan X pangkat A, ZP, BX pangkat C. Nah, kalian tinggal menyamakan nanti dengan soal yang ada untuk mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, ya, P-nya berapa. Ya, baru langsung masukkan ke solusi yang bawah. Ya, ke solusi yang bawah. Misalnya begini. Nah, ini ada Y double aksen tambah 9XY sama dengan 0. Nah, dari soal ini kita bawa ke bentuk umum ini. Ya, sehingga nanti bisa kalian lihat di sini ada Y aksen, ada Y double aksen, ada Y. Tapi kalau kita lihat soalnya, nah Y aksen nggak ada. Yang Y aksen nggak ada. Cuma ada Y double aksen tambah 9XY sama dengan 0. Nah, yang tadi aslinya ada Y double aksen kurung 1 min 2A per X kali Y double aksen. Berarti nanti dia 1 min 2A ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi nanti yang ada koefisien untuk Y ya, untuk ya. Nah, kemudian dari kedua persamaan itu bisa kita dapatkan bahwa 1 min 2A sama dengan 0. Jadi karena tadi Y aksennya nggak ada. Sehingga 1 sama dengan 2A. Sehingga A-nya sama dengan setengah. Ya, kita dapatkan A-nya setengah. Nah, kita tidak bisa masuk dapatkan BC kuadrat sama dengan, kita masuk dulu ke yang ketiga. 2C min 1 sama dengan 1. Jadi 2C min 2 sama dengan 1. Sehingga kita ketemu bahwa 2C sama dengan 3. Sehingga C-nya ketemu 3 per 2. Nah, setelah ketemu C, baru kita masuk yang kedua ini. Ya, masuk C yang kedua, kita dapatkan B, yaitu ketemu 2. Ya, nah baru masuk ke yang terakhir. Setelah A ketemu, masukkan di sini ke A kuadrat, C-nya ketemu tadi yang kedua, masukkan sehingga ketemu P. P-nya ketemu sepertiga. Nah, setelah ketemu masing-masing koefisiennya ini A, C, B, ya, dan P, masukkan ke solusi yang tadi di atas tadi ini. Masukkan ke solusi yang ini. Y sama dengan X pangkat A, ZP kali B, X pangkat C. Ya, sehingga akhirnya ketemu ini. Ya, yaitu
Y sama dengan X pangkat setengah Z sepertiga kali 2X 3/2. Ya. Nah, kalau ingin misalkan mencari secara umum, nah ini masukkan lagi di bawahnya nih. Ya, hasilnya sama saja. Ya. Nah, A dan B-nya ini sembarang karena belum ada syarat batasnya atau harga awalnya belum ada. Nah, jadi bukan kita gagah-gagahan belajar persamaan Bessel. Jadi persamaan Bessel ini juga bermanfaat di fisika, misalkan di dalam bandul ya. Kemarin juga waktu belajar mengenai persamaan diferensial, kita bisa cari solusinya secara biasa. Ini juga solusinya bisa kita gunakan secara Bessel. Ya, demikian pula waktu solusi menggunakan teori Laplace ya. Laplace, tapi kita mulai dari kalau di dalam kuantum itu ada namanya Lagrangian. Dalam mekanika juga ada Lagrangian, ada Hamiltonian ya. Jadi Hamiltonian itu merupakan energi kinetik tambah energi potensial, sedangkan di dalam Lagrangian itu energi kinetik dikurangi energi potensial. Itu Lagrangian. Ya. Nah, kita berangkat dari energi kinetik yaitu setengah mp². Nah, karena gerak bandul ini bagian dari lingkaran, maka kelajuan linearnya yang P, kalau kalian ingat di fisika itu, P sama dengan 2πr/t, ya, bisa saja dengan omega kali A. Dalam hal ini, A-nya sama dengan panjang tali, ya. A-nya panjang tali. Ya, nah nanti omega itu sama saja dengan theta aksen. Ya, theta aksen. Jadi, T dalam hal ini yaitu setengah mp² sama dengan setengah M, ya, L, omega kali L sama aja L kali theta aksen kuadrat. Sedangkan energi potensialnya karena titik acuannya di atas, ini gantungnya di atas, sehingga ngitungnya dari atas ini. Nah, sehingga energi potensialnya negatif karena dihitung ke bawah. Ya, potensialnya mg L cos theta. Jadi kalian ingat bahwa ada MGH. MGH karena di sini dia miring, kita proyeksikan sehingga H-nya sama dengan L cos theta. L cos theta, ya. Sehingga dia energi potensialnya menjadi V sama dengan min mg L cos theta. Nah, sesuai dengan yang saya katakan dari Lagrangian, yaitu energi kinetik min energi potensial, L sama dengan P min P, ya, kita masukkan yang tadi. Ini P-nya, ini P-nya, ya, dapat ini. Jadi kalau ada misalkan suatu fungsi tergantung dari suatu variabel dan turunannya. Sama dengan di sini yaitu fungsi dari theta dan theta aksen. Fungsi daripada misalkan posisi dan kecepatan. Ya, dalam hal ini diwakili oleh theta, posisinya theta, kemudian kecepatannya adalah theta aksen. Ya, atau theta komplement ya. Turunannya kita anggap turun dari theta itu theta komplement ya. Turunkan yaitu d per theta daripada di sini yaitu sebenarnya theta aksen ya. Aksen kemudian ditambah di sini min daripada P ya. Min P jadi sini jadi plus ya. Ya, Lagrangian. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ya, misalkan panjang tali berubah terhadap waktu. Ya, panjang tali berubah terhadap waktu, kita anggap L sama dengan L0 plus PT. Sehingga DL-nya menjadi, karena L0 tetap, sehingga P dt. Sehingga dt sama dengan super P kali dl. Sehingga d per dt sama dengan P d per dl. Ya. Nah, ini kita masukkan sini. Hasilnya ini. Jadi kalau misalnya d per dt dari ml kuadrat theta aksen.
Ya, 2L M theta aksen dl per dt ditambah ml kuadrat d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah mg L sin theta. Jadi yang belakang nggak ikut, yang depan saja. U kali P ya, U kali P. Nah, sederhanakan, dapatlah ini. 2L theta aksen dl per dt ditambah L kuadrat d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah GL theta sama dengan 0. Ya, kita masukkan lagi yang tadi, ya, 2L pi kuadrat theta per dl pi kuadrat L kuadrat d kuadrat theta per dl kuadrat ditambah GL theta sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, ini hasilnya merupakan persamaan diferensial. Jadi theta dalam D dan dl ya. L d kuadrat theta per dl kuadrat ditambah 2 d theta per dl ditambah g theta per L kuadrat, pi kuadrat sama dengan 0. Ya, nah ini kalau kita lihat ini merupakan persamaan diferensial yang tipenya sama dengan persamaan diferensial Bessel tadi. Ya, Bessel tadi, yang ini. Itu Y double aksen 1 A per X yang aksen ditambah BC X C min 1 kuadrat ditambah kuadrat min P kuadrat C kuadrat per X kuadrat per Y. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ini, yang dari yang ini. Ya, D kuadrat theta per DL kuadrat ditambah 2 per L DL per DL. Nah, ini kita samakan koefisiennya. Turunan pertamanya ada, keduanya ada. Ya, kita cari ini A-nya berapa, masukkan dengan di sini, ya. C-nya berapa, B-nya berapa, P-nya berapa. Nah, jadi inilah salah satu contoh penggunaan dari solusi Bessel pada gerak bandul. Tapi kalau kalian cari dengan cara misalkan Laplace, cara biasa hasilnya sama. Nah, itu kira-kira yang bisa saya berikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, jadi pilih nanti ini 2 soal untuk mempertajam. Ya, karena waktunya mepet, besok 6 minggu depan boleh dikumpulkan. Ya, jadi karena untuk besok hari Jumat ya. Silakan dicoba dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi saya capek ngomong kalau daring, kalau di papan kan enak nulis saya. Ya, karena saya di kampung, jadi nggak ada papan, saya nggak bisa dibuatkan videonya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Di 2 soal di atas, 2 soal di bawah. Ya, seperti pengalaman saya, tidak ada orang yang bodoh yang malas itu yang ada. Ya, saya bisa menjawab soal kalkulus, Pismat kalau banyak latihan sendiri. Karena kadang-kadang apa yang saya kerjakan itu ada yang keluar gitu. Karena saya menggunakan berbagai referensi, ya. Jadi saya apalagi sekarang kan dari sekarang bisa dicari e-book, banyak e-book Pismat yang ada di Mbak Google, cari aja tuh banyak bukunya yang free, ya saya kerjakan soal-soalnya. Apalagi sekarang ada solusinya juga, enak. Ya, tapi saya jarang menggunakan solusi kalau ada uraiannya, karena saya bikin malas gitu. Saya lihat cukuplah jawabannya berapa. Kalau ada jawabannya, saya ikutin caranya. Kalau caranya benar, pasti benar. Itu yang menyebabkan saya akhirnya bisa. Jadi otak saya jalan, coba gitu ya. Nanti akhirnya begitu kita nyoba, dalam perjalanan mencoba itu kita menemukan cara-cara sendiri. Oh, kalau ini begini, kalau ini kesini, gitu. Ketemu dia. Ya. Kayak tadi ada yang bisa difaktorkan. Nah, kalau lupa rumus ABC, faktorkan aja yang bisa. Nah, itu harus dilengkapi dengan rumus ABC itu. Ya, tadi faktor nggak bisa, kita pakai rumus ABC. Ya. Atau kalau nggak bisa rumus ABC pangkatnya besar, kita gunakan binomium Newton. Ada metode Newton-Raphson di dalam numerik gitu. Jadi kalian kan hanya biasanya ingat kalau X pangkat 1 jawabannya 1. Kalau X pangkat 2 jawabannya X-nya 2. Kalau pangkat 3, nah itu biasanya sulit. Nah, itu harus menggunakan metode numerik, yaitu metode Newton-Raphson. Ya, saya nggak tahu apakah kalian sudah diajarkan di metode numerik atau komputasi bagaimana menjawab kalau pangkat-pangkat yang tinggi. Nah, itu ya, nanti saya share ke ini kalau ingin lihat nih problem section 16 ya.
Silakan pilih 2 soal, saya tidak otoriter, kalian pilih 2. Kalau saya tantangan saya misalnya sulit, saya cari 1, yang ini saya cari 1. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, akhiri. Ya, nanti saya lanjutkan dengan eigenvalue. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Seperti saya katakan tadi, nanti ada sebenarnya fungsi Emit dan Laguerre. Ya, cuma persamaan diferensialnya saja berbeda, tapi caranya, solusinya mencarinya sama. Ya, baik secara deret maupun secara metode Frobenius. Ya, masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Baik, kalau tidak ada, silakan nanti kerjakan 2 soal di atas tadi sama yang di bawah 2 tadi. Ya, ada PJ-nya siapa PJ-nya? Berapa orang yang masuk? Iya, Pak. Berapa orang? 39. 40 ya? Per 39 ya? Iya, Pak. Yang 1 orang kemana? Nggak ada kabar, Pak. Siapa itu? Mujahid. Mujahid. Oh, ikut itu dia ya. Pak Jihad ya. Mujahid ikut jihad. Ya. Device-nya rusak, Pak. Laptopnya ngehang, HP-nya rusak. Jadi nggak bisa ikut kuliah. Keduanya rusak. HP sama laptopnya juga? Ya, Pak. Kabar terakhir seperti itu, Pak. Dia rumahnya di mana? Di Kampung Melayu, Pak. Rumahnya di mana? Hah? Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kampung Melayu berarti kan dekat teman-temannya.